Oke, pada bagian pertama presentasi ini kita akan membahas tentang institutional background. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang berfungsi untuk memberikan kompensasi kepada pemegang polis jika suatu peristiwa yang ditentukan sebelumnya terjadi, dengan imbalan premi yang dibayarkan. Dalam perusahaan asuransi ada beberapa aspek yang terkait seperti penanggung asuransi atau insurance underwriters yang bertugas menilai dan memberi harga terhadap suatu risiko. Yang kedua ada pialang asuransi atau insurance brokers, mereka bertugas menjual kontrak asuransi. Yang ketiga itu ada perusahaan reasuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Nah, kita selanjutnya masuk ke dalam sifat dan fungsi asuransi. Yang pertama ada risk sharing dan risk transfer. Itu mentransfer atau mengalihkan risiko dari satu individu ke kelompok dan juga berbagi kerugian atas dasar kesetaraan oleh semua anggota kelompok. Selanjutnya ada pengurangan risiko melalui pooling. Hal ini dilakukan dengan memperkirakan kerugian di masa depan. Perusahaan asuransi menurunkan risiko bagi masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada asuransi dalam perspektif individu. Nah, dalam perspektif individu ini, asuransi adalah instrumen ekonomi di mana orang membayar sejumlah tertentu atau disebut premi sebagai ganti kerugian finansial yang besar dan tidak terduga, atau kontingensi yang diasuransikan. Dalam perspektif masyarakat, asuransi merupakan instrumen ekonomi yang menggabungkan sejumlah eksposur homogen ke dalam suatu kelompok untuk memperkirakan kerugian yang diantisipasi dari suatu kelompok secara keseluruhan yang digunakan untuk sebagai strategi ekonomi untuk meminimalkan dan menghilangkan risiko. Bidang asuransi terbagi jadi tiga. Yang pertama ada private, biasanya ini bersifat sukarela, mayoritasnya dijalankan oleh perusahaan swasta, dan berbentuk pengalihan risiko biasanya dilakukan melalui suatu kontrak. Yang kedua adalah sosial. Ini biasanya adalah asuransi yang bersifat wajib, dijalankan oleh pemerintah. Manfaatnya ditentukan oleh undang-undang dan bertujuan utama untuk kecukupan sosial. Yang ketiga ada asuransi berbentuk public guarantee. Asuransi ini adalah asuransi yang berhubungan dengan lembaga keuangan yang menyimpan aset milik publik. Sebagai contoh, di Indonesia ada Indonesia Deposit Insurance Corporation atau IDIC yang mengasuransikan simpanan deposan dan secara aktif mendorong stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Kita masuk lebih jauh ke dalam asuransi private. Ini juga terbagi tiga. Yang pertama life insurance, yaitu asuransi yang bertujuan menanggung kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggal seseorang dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada health insurance, asuransi kecelakaan dan kesehatan yang didefinisikan sebagai asuransi terhadap kerugian akibat penyakit atau cedera tubuh yang tidak disengaja. Yang ketiga adalah property and liability insurance. Bentuk ini didefinisikan sebagai cakupan asuransi yang meliputi penjagaan atas kehilangan akibat kerusakan properti atau kerugian akibat legal liability. Bentuk asuransi ini contoh ada banyak seperti asuransi properti, mobil, liabilitas kelautan, keamanan cyber, pengangkutan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada social insurance. Asuransi sosial bersifat wajib bagi setiap individu, dibangun berlandaskan asas gotong royong dengan prinsip kebersamaan. Preminya berasal dari masyarakat atau pekerja dan perusahaan tempat pekerja bernaung, dan bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Di Indonesia, contoh social insurance adalah BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan asuransi sosial pegawai negeri sipil atau TASPEN. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, bagian kedua, milestones of conventional insurance in Indonesia. Di sini ada sejarah awal asuransi di Indonesia. Kegiatan asuransi masuk ke bumi Nusantara mengikuti keberhasilan bangsa Belanda dalam usaha perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. Pada awal kegiatan asuransi terbatas untuk melindungi kepentingan Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya yang melakukan perdagangan dan usaha perkebunan di Indonesia, terutama asuransi pengangkutan dan kebakaran. Sejarah mencatat bahwa perusahaan asuransi yang pertama kali beroperasi adalah Semarang Sea yang berdiri pada tahun 1816. Lalu perusahaan-perusahaan seangkatannya adalah Japasi, Arjueno, Veritas, dan Mercurius. Asuransi jiwa nasional pertama adalah Bumi Putra tahun 1912 di Magelang atas
prakarsa seorang guru yang bernama M. M.Ng Dwi Josewojo sebagai perusahaan asuransi yang berbentuk badan usaha bersama. Asuransi non-jiwa pertama adalah NV Indisol yang kemudian berganti nama menjadi Liot Indonesia. Lalu ada sejarah perundang-undangan asuransi di Indonesia. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis untuk pertama kalinya lahir pada tahun 1992 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Perasuransian semakin berkembang dalam praktiknya sehingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 itu diganti menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Lalu di sini tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian itu ada dari bidang kelembagaan itu ada perizinan usaha dan kelembagaan, tata kelola perusahaan asuransi, penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama, pembubaran, likuiditas, dan kepailitan. Lalu di bidang kegiatan usaha itu adalah ada penyelenggaraan usaha, produk asuransi, dan pemasaran produk asuransi, penerapan manajemen risiko, program anti pencucian uang, dan penjagaan penadaan terorisme. Lalu di bagian pengawasan itu ada laporan berkala perusahaan perasuransian, lalu ada kesehatan keuangan, lalu ada penilaian tingkat risiko LKKNB, lalu ada pemeriksaan keuangan langsung. Kemudian kami akan membahas tentang timeline asuransi konvensional di Indonesia. Yang pertama itu ada tahun 1800-an, yaitu pada saat masa penjajahan Belanda. Yang kedua ada tahun 1942, yang pada masa itu adalah masa penjajahan Jepang. Dan pada tahun 1946, di mana saat itu Indonesia merdeka, masa Indonesia telah merdeka secara penuh. Dan pada tahun 1980-an hingga sekarang, yaitu di mana keasuransian di Indonesia mulai mencapai era modern. Pertama kami akan membahas tentang masa penjajahan Belanda. Nah, evolusi dari asuransi di Indonesia itu dimulai dengan berdirinya perusahaan asuransi kerugian. Yang pertama ada Bataviasche Zeebrand Assurante Maatschappij yang didirikan pada tahun 1843. Kemudian ada NV Assurantie met Nederlands Lloyd yang didirikan pada tahun 1853, dan Assurantie met Langeveld Schroeder dan Assurantie met Blom van de Aar. Dan yang keempat, pada tanggal 1 September 1916 didirikanlah perusahaan asuransi kebakaran yang bernama Indische Lloyd. Dan dari asuransi kerugian tersebut berkembang lagi dengan adanya asuransi jiwa. Nah, beberapa perusahaannya itu diantaranya ada Nederlands Indische Levensverzekering in en Frente Maatschappij atau disingkat NILMIJ yang berpusat di Batavia dan didirikan pada tanggal 31 Desember 1859. Dan dari situ mulailah berkembang beberapa perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Yang pertama itu pada tanggal 12 Februari 1912 didirikanlah MIG Bumi Putra di Magelang. Dan yang kedua ada NV Indonesia, dan asuransi ini dimiliki oleh Dr. Sam Laturangi. Dan yang ketiga ada De Bataviasche Onderlinge Levensverzekering Maatschappij. Dan yang keempat ada De Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Jawa. Kemudian pada masa penjajahan Jepang,
perekonomian tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Jepang pada saat itu sebagai imbas dari Perang Dunia Kedua. Nah, akibatnya banyak perusahaan Indonesia yang gulung tikar alias bangkrut. Dan satu-satunya perusahaan asuransi yang mampu bertahan itu adalah OL Bumi Putra. Nah, nama OL sendiri ini diubah oleh pemerintah Jepang menjadi Perseroan Tanggung Jiwa atau PTD, sehingga namanya menjadi PTD Bumi Putra. Kemudian pada masa Indonesia Merdeka, para pengusaha Belanda yang bergerak dalam bisnis asuransi mendirikan Bataviasche Verzekering Unie atau BVU pada tahun 1946. Kemudian PTD Bumi Putra yang tadi itu, yang selama tahun 1943 sampai 1948 tidak mengadakan investasi, kemudian diaktifkan kembali. Kemudian penggabungan perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dengan nama PN Asuransi Jiwa Eka Sejahtera, yang kemudian berubah namanya menjadi PN Asuransi Jiwasraya. Dan penggabungan perusahaan asuransi kerugian milik negara menjadi PT Bendasraya dan menjadi PT Umum International Underwriter. Dan pada tanggal 2 Juni 1974, kedua perusahaan negara asuransi kerugian digabung menjadi satu perusahaan negara dengan nama PT Asuransi Jasa Indonesia. Nah, tidak sampai di situ saja. Demi kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia juga membuat perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang asuransi. Contohnya itu ada Promtaspen yang didirikan pada tahun 1963. Perusahaan Promtaspen ini adalah asuransi untuk pensiun pegawai dan jaminan sosial. Kemudian ada Asuransi Jasa Raharja yang berdiri pada tahun 1965, di mana asuransi ini berfokus pada risiko kecelakaan lalu lintas. Kemudian ada Perum Asabri yang didirikan pada tahun 1971. Asabri sendiri adalah asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk TNI, Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan RI. Dan pada tahun 1977 didirikanlah PT Jam Sostek. Nah, Jam Sostek ini sendiri memberikan jaminan dalam 4 program, yaitu yang pertama terhadap kecelakaan kerja, yang kedua kematian, yang ketiga hari tua, yang keempat pemeliharaan kesehatan bagi seluruh tenaga kerja beserta keluarganya. Dan kemudian asuransi era modern di Indonesia. Nah, pada tahun 1980-an ini merupakan titik awal munculnya asuransi modern di Indonesia. Nah, asuransi modern Indonesia ini terus berkembang hingga menjadi bermacam-macam jumlahnya. Dan contohnya contoh asuransi modern itu diantaranya ada Signa, Sinarmas, dan Aksa Mandiri. Dan itu adalah milik swasta. Nah, yang dimiliki oleh pemerintah yang terupdate kali ini adalah yaitu BPJS yang didirikan pada tahun 2014. Nah, BPJS ini adalah jaminan sosial terhadap kesehatan dan juga tenaga kerjaan. Nah, BPJS ini sendiri fungsinya ini menggantikan Askes atau asuransi kesehatan dan juga Jam Sostek. Baik, setelah kita mengetahui mengenai pengertian serta milestones dari asuransi,
Maka pada poin ketiga ini kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam konvensional asuransi. Dan permasalahan ini dapat kita dari dua sisi, yaitu dari sisi secara umum dan ada pula dari sisi pandangan Islam. Untuk sisi permasalahan secara umum, asuransi konvensional sangat menitik beratkan pada konsep transfer resiko dan murni tujuan komersil. Apa artinya? Artinya, salah satu dari kedua belah pihak pada akhirnya harus menanggung risiko bagi perusahaan asuransi apabila terjadi klaim, atau menanggung beban bagi pemegang polis ketika biaya premi hanya hangus tanpa terjadi risiko. Dalam kata lain, terdapat dua sisi pihak yang bagaimanapun hasil akhirnya, maka karena asuransi tersebut dilakukan atas dasar komersil, pasti akan mengalami minimal suatu biaya kerugian. Dalam artian, apabila terjadi risiko, ya kembali lagi kepada pemegang polis, maka mereka memiliki hak klaim dalam mengambil klaim-klaim yang dimiliki oleh asuransi mereka. Sedangkan apabila klaim itu tidak terjadi, maka mereka tidak memiliki klaim tersebut dan biaya yang telah mereka luangkan pada asuransi hangus seketika begitu saja. Lalu juga mengenai tentang transfer risiko, artinya risiko ini memang bukan dibuat dalam konsep berbagi satu sama lain, namun benar-benar terdapat pembinaan risiko yang dalam kata lain dampak atau efek dari risiko tersebut yang benar-benar memegang beban kerugiannya itu ditransfer ke pihak yang lain. Seperti dalam asuransi tentu kepada perusahaan asuransi. Nah, tentu di sini pada intinya akan menciptakan dalam tanda kutip permainan spekulasi atau secara kasar bisa kita bilang perjudian. Kenapa? Karena terdapat hal-hal yang bersifat gambling atau hal-hal yang dimana suatu keuntungan dari salah satu pihak benar-benar ditentukan atas dasar kesempatan, bukan kesempatan namun lebih tepatnya chances atau suatu kondisi. Selanjutnya juga keuntungan perusahaan asuransi sangat bergantung pada tingkat klaim. Setelah kita membahas mengenai mengapa transfer risiko tersebut bisa menjadi polemik dalam asuransi sendiri, hal ini tentu sangat berdampak pada keuntungan perusahaan asuransi sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya keuntungan mereka benar-benar bisa dipotong apabila tingkat klaim mereka sangat tinggi. Tingkat klaim yang dimaksud di sini adalah bagi para pemegang polis apabila terjadi risiko-risiko yang ternyata bisa berujung pada pengambilan hak klaim. Sangat gamblang tertulis pada keuntungan berhubungan negatif dengan tingkat klaim. Sehingga tentu perusahaan asuransi sangat sekali ingin memiliki tingkat klaim yang sangat rendah atau minimal tingkat klaim yang berada di bawah threshold batas kewajaran keinginan mereka. Karena benar-benar ini akan berdampak pada tingkat keuntungan mereka. Dan permasalahan ini juga muncul akibat tidak adanya segregasi antara keuntungan perusahaan asuransi serta dengan biaya yang bisa mereka gunakan atau memang biaya yang sudah mereka alokasikan sejak awal untuk menanggulangi tingkat klaim. Meskipun ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang mereka sudah mulai dapat menganggarkan beberapa dana biaya premi dari para pemegang polis untuk berjaga-jaga apabila terjadi tingkat klaim. Namun pada dasarnya seluruhnya dapat diambil sebagai keuntungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah apa saja permasalahan-permasalahan dalam asuransi konvensional menurut pandangan-pandangan Islam. Di sini
kami menitik beratkan 4 poin, apa saja unsur-unsur yang dilanggar oleh asuransi konvensional menurut syariat Islam. Yang pertama di sini, akuntansi konvensional mengandung unsur gharar, di mana asuransi ini mengandung ketidakjelasan dalam penerimaan klaim asuransi. Maksudnya adalah nasabah tidak akan pernah tahu kapan saatnya nasabah itu menerima klaim asuransi. Karena musibah di masa depan tidak ada yang pernah tahu kapan terjadinya. Kemudian yang kedua, adanya unsur maisir, yaitu adanya keharusan untuk membayar premi untuk klaim yang belum terjadi. Unsur maisir ini sangat berkaitan juga dengan unsur gharar seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana nasabah harus membayar premi yang sudah dikontrak untuk sesuatu hal yang tidak tahu pasti kapan terjadinya. Karena masa depan tidak ada yang pernah tahu, musibah di masa depan tidak ada yang pernah tahu kapan terjadinya. Yang ketiga, adanya unsur riba, yaitu terjadinya pertukaran uang dengan uang yang tidak sama jumlahnya dan tidak dalam satu waktu yang sama, serta asuransi konvensional terdapat dana investasi yang dikumpul dalam portofolio investasi yang mengandung unsur riba. Dan yang terakhir, asuransi konvensional itu mengambil harta dengan cara yang batil. Dalam asuransi konvensional terdapat istilah dana hangus, di mana ketika tidak ada klaim oleh nasabah sepanjang masa kontrak polis, maka dana premi akan menjadi milik perusahaan asuransi sepenuhnya. Slide selanjutnya akan membahas mengenai studi kasus asuransi konvensional di Indonesia. Berikut adalah kasus asuransi Jiwasraya. Jadi perusahaan asuransi Jiwasraya merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di sektor asuransi. Pada tahun 2018, perusahaan asuransi Jiwasraya melakukan penundaan pembayaran kewajiban jatuh tempo atau gagal bayar. Penundaan pembayaran atau gagal bayar ini senilai 802 miliar dan bertambah sampai senilai 12,4 triliun pada tahun 2019. Produknya adalah bank insurance bernama JS Protection Plan. Penundaan pembayaran atau gagal bayar ini disebabkan oleh masalah likuiditas yang dialami keuangan perusahaan. Nah, permasalahan perusahaan asuransi Jiwasraya ini bukan hanya terjadi baru-baru ini, melainkan sudah sejak tahun 2000, tahun 2000-an awal seperti berikut. Ini contoh timeline, beberapa timeline yang memiliki permasalahan, yaitu pada tahun 2006, pada laporan keuangan, ekuitas yang dimiliki Jiwasraya sebesar negatif 3,29 triliun. Dan pada tahun 2008, BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan tahun 2006 sampai dengan 2007, dikarenakan penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Dan defisit semakin melebar dari tahun 2008 sampai dengan 2009. Dan untuk tahun 2010 sampai 2012, perusahaan Jiwasraya surplus sebesar 1,3 triliun melalui skema reasuransi. Tetapi menurut Kepala Biro Perasuransian Isa Rahmatawarta, metode ini hanya menyelesaikan penyelesaian secara sementara, yang mana merupakan keuntungan secara semu. Untuk tahun 2014, dalam keadaan keuangannya bermasalah, perusahaan asuransi Jiwasraya mensponsori klub sepak bola yaitu Manchester City. Dan pada tahun 2018 terdapat masalah likuidasi yang dialami perusahaan asuransi Jiwasraya dan menyebabkan gagal bayar sebesar 802 miliar. Selanjutnya, kenapa Jiwasraya bisa gagal bayar? Perusahaan asuransi Jiwasraya ini mengalami gagal bayar dikarenakan masalah likuiditas pada keuangan perusahaan. Nah,
Terdapat 3 faktor risk factor yang menyebabkan masalah likuiditas perusahaan asuransi ini. Seperti yang pertama adalah pada penempatan saham-saham gorengan yang menyebabkan perusahaan merugi. Penempatan pada saham gorengan ini merupakan langkah salah karena risikonya tinggi, susah untuk dianalisis, dan juga terdapat permainan demand terhadap saham tersebut. Kedua adalah produknya itu sendiri. Pada produk jasa saving plan, Jiwasraya memberikan fixed return kepada para polis, sedangkan kebanyakan penempatan investasi yang dilakukan Jiwasraya tidak menjamin keuntungan tetap. Ketiga adalah Jiwasraya melakukan penempatan investasi saham dan reksadana dengan jangka waktu menengah. Ini menjadi masalah karena harga saham itu fluktuatif sehingga tidak dapat dicairkan setiap saat karena dapat menimbulkan kerugian. Dan di sisi lain, Jiwasraya berjanji kepada pemegang polis jika polisnya dapat ditebus setiap tahunnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu berikutnya ada kasus dari Bakri Life. Salah satu penyebabnya itu merupakan penyebab utama adalah kegagalan investasi di pasar saham. Jadi kasus gagal bayar di industri asuransi Indonesia ini yang kayak Jiwasraya itu bukan pertama kali terjadi. Nah, pada tahun 2008 itu kasus yang sama menimpa pemegang polis produk asuransi jiwa berbasis investasi yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Bakri bernama Investasi Diamond Investa. Nah, saat itu Bakri Life itu dia terlalu agresif menginvestasikan dana nasabah di pasar modal. Padahal tuh pada masa itu pasar modal sedang mengalami tekanan akibat krisis di Amerika Serikat. Nah, krisis di AS itu membuat portofolionya itu investasinya itu hancur sehingga dana nasabah itu hilang sampai dengan 500 miliar. Saat itu Direktur Utama Bakri Life, Timur Sutanto, mengatakan apa yang disampaikan manajemen Bakri Life untuk menginvestasikan 90% dana nasabah di obligasi tidak mengikat dan tidak ada dalam perjanjian. Karena itu, kerugian Bakri Life dalam investasi saham menjadi tanggung jawab perusahaan. Dan berarti kelemahannya itu kita lihat dari kasus Bakri Life ini, mereka tidak menerapkan risk management yang baik, tidak melihat situasi pasar. Padahal seharusnya dalam 1 tahun itu mereka sudah bisa melihat forecasting di pasar investasi saham. Dan juga dari kontraknya itu mereka demi menggait konsumen, mereka tidak menyebutkan dana di obligasi itu tidak mengikat dan tidak ada dalam perjanjian. Nah, karena itu mereka jadi banyak menanggung kerugian dari investasi tersebut. Adapun bila komposisi penempatan dana nasabah diatur dalam perjanjian nasabah dan perusahaan, kerugian investasi akan ditanggung oleh nasabah atau mungkin split antara nasabah dengan PT Bakri Life. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.